Selamat siang rekan-rekan pengurus barang. Karena banyak pertanyaan yang masuk ke kami mengenai laporan akhir atau laporan akhir untuk akhir tahun ini, sedikit saya singgung mengenai yang bos dulu ya. Ini mengenai laporan bos. Ini sudah saya sharekan ke grup sosmed pengurus barang ke semua kecamatan lewat koordinator tentunya. Ini adalah data bos tetapi sampai bulan Oktober ya, di bulan Oktober saja. Bukan berarti laporan bos laporan aset laporannya sampai bulan Oktober, tidak. Tetap sampai bulan Desember. Karena memang laporannya bos belum selesai, maka data kami sampai bulan Oktober saja. Tetapi laporan aset, perlu saya ulangi, tetap sampai bulan Desember. Jadi misalkan kalau salah satu SD belanja sekian kemudian masih saldo sekian, berarti kan perlu dipertanyakan ke bendahara bosnya, ini mau disaldokan atau mau dibelanjakan di bulan November dan Desember. Ketika bulan November dan Desember sudah selesai, sudah tidak belanja, otomatis ya silahkan bisa langsung dikerjakan di Simda asetnya, karena memang tidak ada belanja lagi. Begitu ya laporannya. Dan laporan apa saja yang nanti dikumpulkan itu sudah bisa ditanyakan kepada koordinator kecamatan masing-masing. Kemudian masalah berita acara, stok opnam ya. Stok opnam ini sudah jelas, ini laporan tahunan ya, setiap akhir tahun pasti buat untuk pengurus barang. Ini format sudah sesuaikan seperti ini, tidak boleh merubah format. Kemudian diisikan, ini adalah 3 nama, ini adalah pengkoreksi ya, pemeriksanya. Ini yang PNS, usahakan yang PNS semua. Kemudian barang-barang wajib diisi, tidak boleh nihil. Habis pakai tidak boleh nihil ya. Kemudian ini pengurus barangnya, nanti tanda tangan, kemudian pemeriksa. 3 orang ya, sama ya, 2 orang di sini, 3 orang di sini. Kemudian mengetahui kuasa pengguna anggaran itu kepala sekolah. Begitu sudah jelas ya. Kemudian ini rekonsiliasi. Saya kira di halaman atas kop sekolah, kemudian narasinya sudah jelas. Silakan tinggal diisi saja, disesuaikan di sekolah masing-masing. Kemudian masuk ke dalam kolom akun neraca. Di sini ada saldo awal dan mutasi. Saldo awal itu dicari dari mana? Itu bisa dicari lewat neraca, bisa, atau teman-teman bisa melihat di laporan rekon yang terdahulu bisa. Tetapi kalau saya lihatnya di perolehan nilai KIB aja, KIB KIP, jadi ekspor per KIP-nya, tapi masuk entry Simda masuk ke tahun 2021, misalkan tanah ya. Nah, kita dari depan dulu, dari atas. Ini adalah aset poin A, aset lancar. Ini stok opnam untuk tahun 2021. Silahkan nanti dicari ya, jangan sampai hilang. Dicari stok persediaannya berapa, stok opnamnya. Kemudian untuk poin B, aset tetap, kita di tanah, mesin, gedung, jalan irigasi, aset lainnya dan konstruksi dan pengerjaan. Kalau tanah silahkan, bagi yang sudah seperti halnya Kecamatan Sukarjo, Kartosuro sebagian itu sudah mempunyai nilai tanah. Bagi kecamatan yang lain masih yang tanahnya masih kas desa, berarti otomatis poin 1 tanah ini kosong, tidak diisi karena memang tidak punya nilai tanah, bukan tanahnya, begitu. Tapi untuk Kecamatan Sukarjo wajib diisi karena sudah hak ya, sudah hak milik. Kemudian mesin, ini sudah jelas, silakan nanti diekspor dari KIP mesin. Kemudian gedung dan bangunan juga bisa dilihat, jalan irigasi, aset tetap lainnya, buku dan lain sebagainya bisa dilihat di KIP. Bolehkah lihat di neraca? Boleh. Tapi kalau saya mending lihat di KIP aja. Nanti kalau neraca jangan nanti susah bacanya. Kalau nggak terlalu paham ya, bisa lebih enak lewat KIP aja. Tapi dengan catatan masuk ke Simda tahun 2021.
Kemudian poin C, aset tetap lainnya, aset tidak terwujud, ini kosong ya, tadi yang tidak kosong. Kemudian poin D total intra. Jadi poin A, poin B dan C akumulasinya. Kemudian ekstra ini ekstra kenapa kosong? Karena memang tahun 2021 ini contoh dari SD Jetis 4 Sukarjo. Ekstranya di ekstra tahun 2021 saya cek ini kosong. Memang tidak ada pembelian yang kurang dari 500.000. Jadi dikosongin, tidak apa-apa. Tapi kalau ada ya silahkan nanti dibaca lihat di kolom neraca. Lihatnya dari sini ya. Silahkan klik laporan, kita pilih yang akuntansi itu 08, kemudian masuk ke ekstra. Nah ini silakan diisi sampai SD yang atau SD rekan-rekan semua, silakan disesuaikan gitu. Nanti tinggal di review saja, nanti akan keluar ekstranya berapa seperti itu. Kalau 0 ya 0, tidak ada ekstra. Kemudian poin F, D dan E itu adalah akumulasi dari intra dan ekstra itu sendiri. Kemudian menginjak kolom mutasi ya, mutasi. Di kolom mutasi, dalam kolom mutasi ini adalah perolehan belanja modal aset tahun 2022, belanja modal saat ini ya. Yang kolom A stock of 6 untuk tahun 2022 itu diketik di sini. Kemudian aset tetap akumulasi, jadi tanah, silahkan kalau tanahnya diisikan jadi sama, kalau ada nilainya sama. Tanah tidak boleh berubah ya, totalnya wajib sama kecuali ada perolehan hibah tanah atau membeli tanah, jadi cakupan luas meter perseginya bertambah lah, itu boleh. Kalau tidak berarti harga tanah tetap. Kemudian mesin, untuk mesin sudah jelas, silahkan ini bisa dilihat di KIP ya, lihat di KIP aja, ekspor KIP tahun 2022 untuk mesinnya berapa, kemudian gedung dan bangunannya berapa, biasanya dapat di AK atau APBD, silahkan nanti juga dimasukkan di kolom gedung dan bangunan. Irigasi, jalan irigasi dan jaringan, ini kalau ada, ini jalan irigasi dan jaringan itu ketika sekolah melakukan penambahan daya listrik, kemudian pembuatan sumur dalam, nah itu masuk ke jalan irigasi dan jaringan. Kemudian aset tetap lainnya itu buku, tanaman dan hewan, tapi kalau untuk sekolah kayaknya cuma buku saja. Silahkan nanti di ekspor KIP-nya berapa, tinggal ditulis, dimasukkan. Kemudian aset tetap lainnya, ini aset tetap lainnya kemarin teman-teman sekolah yang khususnya sekolah dasar itu pembelian guru 3.300.000, silahkan diisi di sini kolom ini. Dan bagi sekolah yang kemarin membeli CD pembelajaran untuk kurikulum Merdeka, itu juga katanya beli CD ya, silahkan masuk ke aset lainnya, aset tidak berwujud, jadi 3.300.000 ditambah nilai perolehan dari KIP, bukan KIP, CD pembelajaran Kurmek itu tadi. Jadi kemudian untuk poin 2 aset lainnya kosong, aset kerjasama dengan ketiga kosong. Kemudian intra dan ekstra saya kira juga sama, jadi juga masuk ke laporan penatausahaan akuntansi 108 ya. Silahkan nanti bisa di cross check ekstranya berapa. Kalau ini intra kan penambahan dari A, B dan C. Kemudian kalau D gabungan ya D sama E. Karena total 3/4 saya kira sudah jelas ya, ini tinggal dijumlah saja, penjumlahan kita saja. Kemudian masuk dalam rincian terlampir. Rincian terlampir, ketika mutasi barang pelan mesin bertambah, silakan penambahannya berapa. Ini 6.200.000, ini 6.200.000 ya. Kemudian hibah dari pusat Jakarta sebesar 0 karena tidak ada hibah. Ketika sekolahnya mendapatkan mebeler, silahkan juga dimasukkan ya, karena mebeler itu masuk ke dalam kit B, silahkan ditambahi
dari belanja APBD dan DAU untuk kit mesin sebesar sekian juta, seperti itu disesuaikan. Dan untuk gedung dan bangunan 0, kan tidak ada. Jalan irigasi juga 0. Aset tetap lainnya sebesar 4 juta sekian, ya, buku. Kemudian untuk aset tidak berwujudnya atau gurunya 3,5 juta. Seperti itu teman-teman, ya. Ini juga sahamnya nggak usah ini apa, ini juga silahkan disesuaikan, tidak boleh dirubah ya, sesuai ini. Yang dirubah yang ini saja, disesuaikan. Kemudian untuk Sukoharjo tanggal 30 Desember ini sepakatan. Di sini ada penanggung jawab, bendahara bos, tanda tangan, kemudian pengurus barang, kemudian kepala sekolah. Ini rangkap 2, tanda tangan asli, cap basah, stempel basah. Demikian teman-teman, silakan komentar dan baku hantam di kolom komentar kalau ada pertanyaan dan kritikan. Terima kasih. Salam aset